Malam ini tanggal 17 Jumadil Akhirah 1442. Kita lanjutkan pengajian kitab At-Turar Al-Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada babu sujudis sahwi, bab sujud sahwi. Yang dimaksud sujud sahwi adalah sujud karena lupa di dalam sholatnya. Beliau mengatakan wahwa sujud sahwi adalah sajdatani, dua kali sujud qabla taslimi, boleh sebelum salam, au ba'dahu, atau setelah salam, bi ihramin, dengan takbir Allahu Akbar, wa tasyahhudin, dan dengan bacaan tasyahhud, artinya setelah sujud baca tasyahud, wa tahlilin, dan dengan salam. Jadi menurut beliau sujud sahwi itu prakteknya adalah dua kali sujud, dan waktunya boleh sebelum salam, boleh juga setelah salam, artinya bebas nih. Mau sebelum salam boleh, mau setelah salam juga boleh. Cara melakukannya adalah sebagaimana sujud biasanya, yaitu dimulai dengan ihram. Ihram itu maksudnya takbir, Allahu Akbar, sujud. Nah, di sini beliau tidak menjelaskan apa yang dibaca ketika sujud sahwi. Maka bacaannya adalah sama dengan sujud biasanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika, dan seterusnya. Adapun bacaan yang biasa disebutkan dalam kitab-kitab fikih, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, maka ini wirid tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama-ulama ahli hadis biasanya tidak memakai yang seperti ini. Mereka memakainya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penulis kitab ini Imam Syaukani ini termasuk ulama ahli hadis. Maka otomatis di sini beliau juga tidak menyarankan untuk memakai bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian di sini beliau mengatakan wa tasyahhudin, ada tasyahudnya. Jadi menurut beliau setelah kita tahiyat ya, sebelum salam itu kita dua kali sujud. Nah, setelah sujud kemudian tasyahud lagi, berarti tasyahudnya dua kali. Nah, maka kata-kata ini wa tasyahudin ditutup dengan tasyahud sebelum salam, ini adalah sesuatu yang perlu saya komentari dalam buku ini, bahwa ini dalilnya adalah hadis yang dhaif. Sehingga paling bagusnya setelah sujud sahwi dua kali kita langsung salam saja, tidak usah tasyahud lagi. Kenapa tidak tasyahud lagi? Karena hadis tentang tasyahud lagi itu adalah dhaif. Mari kita lihat hadisnya. Hadisnya kita temukan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tulis tasyahhada. Nah, di sini disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi. Fasaha, beliau lupa, fasajada sajdatain. Maka beliau sujudnya dua kali, ya, sujud sahwi. Tsumma tasyahhada, kemudian tasyahud, tsumma sallama, kemudian salam. Nah, kata-kata tsumma tasyahhada kemudian tasyahud itu dijelaskan oleh para ulama syadzun. Itu derajatnya adalah hadisnya syadz. Syadz itu termasuk hadis yang dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka hadis ini tidak usah diamalkan. Jadi memang terus terang saya pribadi berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syaukani di sini. Kalau beliau memilih tasyahhada, ada tasyahudnya. Kalau saya memilih tidak ada tasyahudnya. Bukan berarti saya lebih pintar dari Imam Syaukani, enggak. Saya cuma meniru apa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain. Jadi memang ulama ada dua kelompok, ada yang pakai tasyahud setelah sujud sahwi, ada yang tidak pakai. Nah, saya lebih suka pendapat yang mengatakan tidak pakai. Karena apa?
karena hadis yang mengatakan tasyahud itu dhaif. Sekarang kapan dilakukan sujud sahwi? Beliau mengatakan wa yushra'u, dan disyariatkan sujud sahwi apabila salah satu dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama litarki masnunin, apabila meninggalkan suatu amalan yang disunnahkan di dalam sholat. Jadi kalau amalannya wajib alias rukun, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi adalah amalan yang sunnah. Contohnya apa? Contohnya tasyahud awal. Rasulullah pernah sholat 2 rakaat, mestinya duduk tasyahud awal, beliau lupa, malah langsung bangkit ke rakaat ketiga. Nah, tasyahud awal ini hukumnya adalah sunnah, sehingga Rasulullah di akhir sholat beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Tetapi kalau amalannya bersifat wajib, dengan kata lain rukun, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Misalnya Fatihah, ya. Seseorang sholat Allahu Akbar nggak baca Fatihah, langsung surat Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nah, kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Rakaat kedua dia baru ingat, wah saya tadi rakaat pertama nggak baca Fatihah. Nah, itu diganti sujud sahwi nggak bisa, karena Fatihah termasuk rukun-rukun sholat. Sebab yang kedua, wali ziyadah, dan apabila ada tambahan, walau rakaatan, meskipun hanya 1 rakaat nambahnya, sahwan, yang nambahnya karena lupa. Imam sholat duhur mestinya 4 rakaat, dia lupa 5 rakaat. Nah, maka sebelum salam nanti dia hendaklah sujud sahwi, atau setelah salam juga nggak apa-apa. Kalau kita sujud sahwinya setelah salam, maka nanti salam lagi. Jadi salamnya jadi 4 kali. Salam kanan, salam kiri, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam lagi kanan kiri. Itu prakteknya seperti itu, sebagaimana hadisnya sahih dalam riwayat Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah. Sebab yang ketiga, walis syakki, apabila ragu-ragu fil adadi, tentang jumlah rakaat. Jadi tidak semua ragu-ragu menyebabkan sujud sahwi. Misalnya saya ragu-ragu bacaan saya tadi sudah benar atau tidak. Saya tadi membaca surat Al-Ankabut. Nah, tadi itu saya ragu-ragu, benar enggak ya tadi ya? Karena saya ragu-ragu kalimatnya, agak lupa dikit nih. Tapi karena tidak ada yang membenarkan, ya saya anggap oh berarti sudah benar nih. Nah, sekarang kita lihat aja di Quran nih. Tadi saya membaca khalaqallahu samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Nah, berarti udah benar. Tadi saya ragu-ragu, apakah laayatan lil mu'minin, apakah laayatan liqaumi yu'minun. Nah, ragu-ragu seperti ini tidak menyebabkan sujud sahwi. Yang menyebabkan sujud sahwi adalah fil adad, ragu-ragu jumlahnya. Kalau seseorang ragu-ragu, saya sudah salat duhur ini sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka ambil yang paling kecil, 3 atau 4, ambil kecil berarti 3. Saya ragu-ragu ini 2 atau 3, ambil yang paling sedikit, yaitu 2. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, idza syakka ahadukum, kalau seseorang itu ragu-ragu fi sholatihi, dalam sholatnya, falam yadri, lalu dia enggak paham, kam sholla, sudah sholat berapa, atsalatan arba'an, apakah sudah 3 atau sudah 4, falyatrahi syak, hendaklah dia buang ragu-ragunya tadi, wal yabni 'alal mastayqana, dia ambil yang dia yakini. Maksudnya yang diyakini adalah menurut para ulama yang terkecil jumlahnya. Karena kalau kita ragu-ragu 3 atau 4, itu berarti yang 3 sudah yakin, keempatnya itu yang kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu 2 atau 3, berarti yang 2-nya itu sudah yakin. Nah, maka kalau kita salat duhur ragu-ragu 4 atau 3, anggap itu 3, tambah lagi 1 rakaat jadi 4, kemudian sujud sahwi. Tsumma yasjudu sajdatain, kemudian sujud 2 kali qabla yusallim, sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata total sholatnya jadi 5 rakaat, karena yang benar adalah 4, nah dia tambahi lagi 1, berarti kan 5, gimana ini? Maka syafa'na lahu sholatah, sujud sahwi tadi seolah-olah rakaat baru, sehingga sholatnya tetap genap jadi 6 rakaat nih.
5 rakaat tambah 1 berarti apa? 6. Berarti salatnya enggak berubah, yaitu tetap genap, tidak ganjil. Wa in kana shalla tamaman, kalau ternyata salatnya betul-betul 4, jadi benar pilihannya tadi bahwa dia baru 3 nambah 1 jadi 4, kana targhiman lisyaitan, maka sujud itu fungsinya adalah untuk merendahkan setan. Maksudnya setan itu yang mengganggu kita, membisiki hati kita sehingga kita ragu-ragu, ya, menyuruh pikiran kita lari kemana-kemana, akhirnya kita ragu-ragu. Nah, maka kalau ternyata salat kita betul-betul 4, maka sujud sahwi tadi seolah-olah mengejek setan, okay? Aku ora berhasil tok tipu, okay? Karena apa? Saya salatnya sudah pas 4 rakaat. Tapi seandainya kita jadi salah salatnya, jadi 5 rakaat, tetap nggak ada masalah, karena fungsi sujud tadi malah sebagai rakaat tambahan sehingga dia salatnya jadi genap. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kitab-kitab fikih bab sujud sahwi itu sangat bertele-tele dan bulat, bukan main. Karena banyak perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan kalau kesalahannya itu adalah berupa tambahan, maka sujudnya dilakukan setelah salam. Kalau rakaatnya itu kesalahannya itu berupa kekurangan, misalnya kurang tahiyat awal, maka sujudnya adalah sebelum salam. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan enggak, Pak, kalau begini begini, kalau begini begitu, ya. Nah, maka paling enak kita pakai fikihnya ahli hadis sebagaimana yang ditulis oleh Imam Syaukani ini. Enggak usah mumet-mumet, ya. Beliau cuma mengatakan qabla taslim au ba'dah, boleh dilakukan sebelum salam atau setelahnya, bebas milih, gitu. Karena Nabi memang pernah sujud sahwinya sebelum salam, Nabi juga pernah sujud sahwinya setelah salam. Nah, dua-duanya adalah sunnah Nabi, berarti kesimpulannya kita mukhayyar, ya. Mukhayyar itu boleh milih mana yang kita inginkan. Untuk para imam, saya sarankan bagusnya untuk melakukan dua-duanya. Jadi kalau dia lupa, ya kadang-kadang sujudnya sebelum salam, kadang-kadang juga sujudnya setelah salam, supaya para jamaah pada paham sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pentingnya seorang imam itu paham agama, ya. Karena kalau imamnya hanya bisa baca Quran sementara kepahaman agamanya tidak ada, ya, nah, maka masalah-masalah begini dia tidak tahu, sehingga para jamaah juga ikut-ikutan nggak tahu semuanya. Tapi kalau imamnya paham Quran, paham sunnah, sehingga dia bisa terapkan sunnah-sunnah Nabi, maka jamaahnya juga akan paham seperti dia. Seorang imam yang dia punya ilmu qiraat itu lebih bagus daripada imam yang bacaan qiraatnya hanya satu macam. Kan kita mengenal ada 10 qiraat. Orang Indonesia itu bacaannya qiraat Asim. Nah, kalau ada seorang imam dia bacaannya menguasai 10 qiraat, ini lebih utama. Kenapa? Karena dia bisa membaca dengan qiraat-qiraat yang beraneka ragam, sehingga para jamaah semuanya tahu, oh bacaannya begini boleh, bacaannya begini boleh. Kayak bacaan sholat saya tadi, rakaat pertama sama rakaat kedua saya ubah bacaannya, saya bedakan. Tadi saya membaca surat Al-Ankabut ayat 45. Innas salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu ya'lam ma tasna'un. Tadi saya baca gitu rakaat pertama. Memang boleh. Innas salat tanha, boleh seperti itu. Ini qiraahnya Abu Amr, saya ingat saya. Boleh juga bacaan seperti biasanya. Innas salata tanha wallahu ya'lamu ma tasna'un, boleh juga begitu. Nah, ini ketika para jamaah mendengarkan bacaan yang berbeda, mereka jadi tahu, oh ternyata boleh begini, boleh begitu. Demikian juga kalau imamnya itu hafalannya banyak, maka ini lebih utama daripada yang hafalannya sedikit. Karena kalau yang hafalannya hanya 3 kul, maka jamaahnya kasihan, seumur hidup hanya mendengar 3 kul terus. Ketika dibacakan selain 3 kul malah heran, ini mau copo ini, karena nggak pernah dengar. Tapi kalau imamnya seorang hafid, nah ini sangat bagus. Dia kadang ngambil dari surat-surat panjang, surat-surat 7 yang panjang itu, kadang-kadang mengambil dari surat Mi'un, kadang-kadang mengambil dari surat Mathani. Nah, sehingga semua Quran pernah dia dengarkan. 30 juz pernah dia baca ketika dia mengimami, sehingga semua jamaah ini paham, oh ini ada ayat begini, ada ayat begini.
Karena itulah Rasulullah memilih para imam itu memang bukan sembarangan, tapi dipilih yang paling paham atau yang paling banyak hafalannya. Baik, kita lanjutkan. Wa idza sajadal imam, apabila imam sujud sahwi, taba'ahul mu'tam, diikuti oleh makmumnya. Jadi maksudnya gini, seandainya yang ragu-ragu tadi imamnya, makmumnya nggak ragu-ragu, tapi imamnya ragu-ragu ini sudah 4 atau sudah 3, akhirnya dia ngambil ini 3, dan memang ternyata betul 3. Nah, setelah itu dia nambah 1 lagi rakaat, setelah itu dia sujud sahwi. Nah, ini makmumnya meskipun mereka tidak ada yang ragu-ragu, semuanya tetap ikut sujud sahwi. Tidak boleh kita mengatakan saya nggak ragu-ragu, saya nggak usah sujud sahwi, nggak bisa. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diadakan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, kalian takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku', kalian ruku'. Sama juga ya. Wa idza sajada fasjadu. Kalau imamnya sujud, maka kalian juga sujud. Jadi nggak boleh menyelisih imam. Kecuali kalau imamnya salah, Pak. Karena sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau imam itu salah yang melakukan sesuatu yang kalau kita ikuti jadi batal sholat kita, maka kita tidak boleh melakukannya. Misalnya kemarin itu sholat duhur 5 rakaat, semua jamaah sudah mengucapkan subhanallah, imamnya nekat karena dia yakin ini baru 3 rakaat, dia nambah lagi. Nah, kita sebagai makmum tidak boleh ikut nambah 5 rakaat. Kenapa? Kita yakin ini sudah 4. Kalau kita nekat mengikuti 5 rakaat, sholat kita jadi batal ya, karena sholat duhur nggak ada sholat duhur 5 rakaat. Nah, demikian juga kalau imamnya ini sujud sahwi padahal semestinya nggak perlu sujud sahwi, maka makmumnya, kalau saya ya mengikuti pendapat yang mengatakan makmum tidak usah sujud sahwi. Contoh gini, Pak, ini sering atau mungkin kadang-kadang terjadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza sahal imam, kalau si imam lupa, fastatamma qa'iman, lalu lanjut berdiri, sudah sempurna berdiri. Maksudnya dia lupa tidak tasyahud awal, dia langsung naik kepada tasyahud kepada rakaat ketiga, sudah lurus berdirinya, sudah sempurna. Fa alaihi sajdatas sahwi. Nah, maka nanti di akhir salat diganti sujud sahwi. Wa idza lam yastatimma qa'iman, tetapi kalau belum sempurna berdiri, jadi masih proses berdiri, diingatkan subhanallah. Nah, akhirnya dia duduk. Nah, kalau dia kembali duduk, kata Nabi, fala sahwa alaih, enggak ada sujud sahwi atas dia. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, sebagian imam itu ketika dia lupa dari tasyahud awal kemudian bangkit, belum selesai bangkit dia sudah diingatkan, dia balik duduk, kemudian nanti di akhir dia sujud sahwi. Nah, kalau menurut saya itu adalah tidak diikuti sujud sahwinya imam. Kenapa? Pertama, karena tidak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, itu bisa termasuk pembatal sholat, karena kita menambahi di dalam sholat suatu amalan yang tidak disyariatkan dalam sholat. Sujud sahwi disyariatkan betul, tapi ada tempatnya. Tidak semua kesalahan dilakukan sujud sahwi. Kesalahan bacaan surat itu nggak ada sujud sahwinya, nggak ada. Nah, sehingga kalau imamnya salah baca surat, dia sujud sahwi, kita nggak usah ikut. Kenapa? Salah sujud sahwinya itu. Sehingga kalau kita ikuti malah bisa batal salat kita. Sama dengan orang salat sujud syukur, para ulama katakan nggak boleh. Sujud syukur itu hanya boleh dilakukan di luar salat. Jadi misalnya kita lagi salat, tiba-tiba diberitahu oleh orang, anakmu wis lahir, ora sida sesar. Nah, kita bersyukur langsung sujud, nggak boleh. Itu salatnya malah bisa batal begitu. Kenapa? Dia lakukan amalan yang bukan dari amalan salat. Dia harus selesaikan salatnya dulu, selesai salat baru kemudian sujud syukur. Nah, maka sujud itu ada 3 macam menurut para ulama. Ada sujud salat, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah, sujud salat termasuk sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah ini boleh di dalam salat, boleh di luar salat. Sujud syukur tidak boleh di dalam salat. Baik, ini ringkasan dari bab sujud sahwi. Kemudian kita lanjutkan bab baru.
Qala al-mu'allif rahimahullah babu qada'il fawaid. Bab mengganti salat-salat yang terlewat. Jadi kadang-kadang orang itu lupa, dia belum salat, akhirnya lewat waktunya. Nah, maka cara mengganti gimana? Atau dia mungkin ketiduran, atau sengaja, dulu dia orang nakal, tidak pernah salat, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, lebih banyak tidak. Setelah dia ngaji, akhirnya dapat hidayah, akhirnya dia merasa berdosa, saya sudah 5 tahun itu saya tidak salat secara sempurna. Nah, ini berarti fawaid, salat-salat yang sudah terlewat. Bagaimana cara menggantinya? Ini dibahas oleh beliau. Beliau mengatakan, in kana tarku, kalau meninggalkan salat itu amdan, sengaja, la li udhrin, bukan karena ada udzur, maka dilunasi atau enggak? Beliau mengatakan fadainullah, maka hutang kepada Allah ahaqqu ayyuqda, lebih berhak untuk dilunasi. Dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa kalau ada orang yang sengaja tidak sholat karena belum dapat hidayah, KTP-nya ya Islam, ya paham, sholat 5 waktu paham, karena dulu di TPA udah pernah belajar, tapi karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang bagus dari orang tuanya atau dari lingkungannya, akhirnya jadi orang nakal, suka minum keras, minum minuman keras, kemudian suka main cewek dan sebagainya lah, sholatnya ditinggalkan. Nah, ketika dia sudah mendapatkan hidayah, ini menurut Imam Syaukani, dia harus mengganti. Nah, cara mengganti gimana? Cara menggantinya adalah setiap kita sholat duhur, kita nambahi sholat duhur lagi. Setiap sholat asar, nambahi sholat asar lagi. Jadi duhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isaknya 2 kali, subuhnya 2 kali, sampai selama berapa tahun kita tinggalkan. Kalau kita misalnya tinggalkan sholat selama 5 tahun, nah kita melakukan seperti itu terus sampai 5 tahun lamanya. Jangan ditumpuk langsung 5, Pak. Sholat duhur tak ping 5, enggak begitu. Karena kalau begitu dikhawatirkan Anda nanti malah bosen, akhirnya males untuk melakukan kewajiban. Nah, maka para ulama katakan 2 aja, 2 lagi. Baik, kita lanjutkan. Wa in kana, dan jika adalah at-tarku, meninggalkan sholat itu li udhrin, karena ada udzur, falaisa biqadha, maka itu namanya bukan mengganti, bal ada, tetapi melakukan kewajiban fi waqti zawalil udhri, pada waktu sudah hilangnya udzur tersebut. Contohnya apa? Ketiduran. Contohnya lagi apa? Lupa. Nabi SAW bersabda, dan ini selain beliau bersabda, beliau pernah mengalami. Beliau mengatakan, idza nasiya ahadukum salatan, kalau seseorang itu lupa dari satu salat, au nama anha, atau tertidur dari salat tersebut, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia melakukan salat tersebut apabila sudah ingat atau apabila sudah bangun. Hadis riwayat Tirmidzi, sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi kalimatnya berbeda. Man nasiya salatan, siapa yang lupa satu salat, au nama anha, atau tertidur darinya, fakaffaratuha, maka kafarahnya, penghapus dosanya adalah ayyusalliyaha, dia lakukan salat itu idza dzakaraha, pada saat ingat. Saya pernah juga mengalami lupa, Pak. Gara-gara waktu itu safar. Nah, setelah safar kemudian sampai rumah, saya kira sudah salat isya. Padahal waktu itu salat maghrib belum dijamak salat isya. Nah, padahal biasanya safar itu kan maghrib jamak isya. Nah, ini gara-gara tidak seperti biasa, akhirnya saya merasa sudah salat isya, akhirnya tidur. Kemudian habis subuh ketika wirid teringat, saya tadi malam belum salat isya. Nah, seperti ini langsung salat saat itu juga, meskipun ba'da subuh nggak apa-apa, salatnya ba'da subuh. Meskipun setelah asar, meskipun matahari sudah kuning, nggak apa-apa, salatnya tetap saat itu juga. Karena di sini Nabi mengatakan apa? Idza dzakaraha, kalau dia ingat. Nah, maka tidak dibatasi oleh Nabi, kecuali kalau ba'da subuh, nggak ada kata-kata gitu. Maka para ulama katakan tetap dilakukan meskipun waktu-waktunya waktu terlarang sholat. Beliau mengatakan illa, kecuali, ada pengecualian, sholatul id, kalau yang terlewat itu adalah sholat idul fitri atau idul adha, maka cara pelaksanaannya bukan pas ingat, tetapi fafi thanihi, maka pada hari besoknya. Misalnya
kita tidak tahu bahwasanya hilal sudah tampak. Karena kita hidup di pelosok, nggak ada informasi, nggak ada WA dan sebagainya. Hilal sudah tampak, kita nggak ngerti. Akhirnya kita masih puasa Ramadan. Nah, tiba-tiba ada orang kota datang ke tempat kita memberitahu, kok kalian masih puasa? Ini semuanya sudah pada sholat Id. Nah, maka karena informasinya telat, ba'da zuhur baru ada informasi, maka kita tidak bisa sholat Idnya ba'da zuhur, nggak bisa. Sholat Id itu waktunya dari terbit matahari sampai sebelum zuhur. Kalau informasinya jam 9, nah kita masih bisa sholat Id jam 10, nggak apa-apa. Kita kumpulkan para masyarakat, mari sholat Id jam 10, jam 11, nggak apa-apa. Yang penting sebelum zuhur. Tapi kalau informasinya sudah habis zuhur, ini sudah habis waktunya, maka fafi thanihi, maka diganti sholat Idnya besok hari. Ini pernah dialami oleh Nabi SAW. Zaman dulu belum ada WA, nah, maka wajar kalau ini dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuncinya adalah mudah-mudahan ketemu. Kalau tidak ketemu ya berarti saya tidak tampilkan saat ini, tapi intinya pernah kejadian. Nah, ini ada. Jauh ada rombongan safar datang ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi ini tampaknya bukan orang Madinah, dia kemudian datang ke Madinah. Yashhadun, mereka semuanya bersaksi annahum ra'ul hilal. Mereka sudah melihat hilal bil amsi kemarin. Jadi kan mereka lewat padang pasir. Nah, sehingga hilal lebih tampak terlihat. Sementara yang di perkotaan mungkin tidak terlihat. Fa'amarahum ayyuftiru, maka Nabi menyuruh semuanya untuk membatalkan puasa. Kenapa? Ini sudah hari raya. Tapi karena informasinya telat, ba'da zuhur, wa idza asbahu, maka besok pagi ayyaghdu ila musallahum, semuanya pergi ke lapangan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka ini hukum khusus untuk salat Id. Kalau informasinya telat, yaitu habis zuhur, maka pelaksanaannya harus besoknya, tidak bisa saat itu juga. Dan dari sini sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Id hukumnya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena ketika terlewat waktunya oleh Nabi disuruh ganti juga. Tetapi pendapat mayoritas ulama bahwa sholat Id hukumnya apa? Sunnah. Karena Rasulullah pernah ditanya sholat yang wajib apa? Beliau katakan 5 waktu. Apakah ada yang lain? Beliau katakan enggak ada. Nah, berarti selain sholat 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Baik, kita lanjutkan bab baru, yaitu bab tentang sholatul Jum'ah. Tapi sholatul Jum'ah ini kok panjang banget ini. Udahlah, kita tunda aja sholatul Jum'ah supaya satu pertemuan itu bisa membahas secara komplit bab sholat Jum'ah. Maka kita tutup, kemudian kita buka tanya jawab, baik berkaitan dengan tema atau secara bebas.